Shalom saudara-saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang The First Series of God's Wisdom. Dan saya ingin mengingatkan definisi dari hikmat, yaitu yang kita bahas pada minggu kemarin, yaitu menurut Michael Christdion dalam buku Gospel Wisdom, itu mendefinisikan hikmat sebagai berikut. Yang pertama adalah tahu bagaimana sesuatu harus berfungsi. Yang kedua adalah mampu membedakan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi saat itu. Dan yang ketiga adalah tahu cara menjembatani gap antara yang ideal dan realitas yang dihadapi. Dan minggu ini kita merenungkan tentang developing gospel wisdom. Nah, pertama-tama saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Setelah saudara mendengarkan materi minggu lalu, apakah saudara telah memiliki hikmat di dalam kehidupan saudara? Jika iya, apakah hikmat itu terus berkembang di dalam kehidupan saudara? Kita melihat di dalam Alkitab bahwa setelah Yesus berinkarnasi menjadi manusia, ternyata Yesus mengalami tahapan di dalam pertumbuhan hikmat di dalam dirinya. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam teks Lukas 2 ayat 52 yang berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita melihat dengan sangat jelas di dalam teks ini bahwa Yesus yang adalah Allah itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia yang adalah 100% Allah akhirnya merengkuh natur kemanusiaan sehingga juga menjadi 100% manusia. Jadi 100% Allah dan 100% manusia. Nah, karena dia merengkuh natur kemanusiaan, kita melihat bahwa dia tidak otomatis menjadi seseorang yang memiliki tubuh fisik yang dewasa, tetapi ada proses di situ. Dan proses itu bukan cuma tubuh fisiknya, tetapi juga hikmat di dalam dirinya itu pun mengalami tahapan. Dari waktu ke waktu hikmat Yesus terus berkembang. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Saya mengajak kita untuk membuka di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Caranya adalah kita harus senantiasa melekat kepada sumber hikmat itu, yaitu Kristus. Kristus harus menjadi the center di dalam kehidupan kita. Dan dampak langsung dari Kristus yang menjadi the center di dalam kehidupan kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Yesus pun berkata, barang siapa mengasihi aku, dia juga akan menuruti perintahku. Kalau Yesus telah menjadi pusat di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita pun melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, seorang pengkhotbah zaman dahulu yang sangat terkenal bernama Martin Lloyd-Jones, dia pernah berkata seperti ini. Saya tidak bertanya apakah kita tahu tentang Tuhan, tetapi apakah kita mengenalnya, apakah kita menikmatinya, apakah Allah adalah pusat kehidupan kita, inti keberadaan kita, sumber sukacita kita, dia harusnya begitu. Nah, dalam bagian ini Martin Lloyd-Jones ingin menekankan bagaimana Tuhan menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi the center di dalam kehidupan kita. Kristus menjadi the center di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat dengan sangat jelas di dalam apa yang disampaikan oleh Martin Lloyd-Jones. Dia sedang bicara mengenai sebuah fase, sebuah tahapan di mana dimulai dari kita tahu tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita menikmati Tuhan, dan Tuhan pun menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Saya teringat perkataan dari John Piper, yaitu Allah paling dimuliakan ketika kita paling menikmati Dia. Dan saya ingat juga pertanyaan pertama dari Katekismus Singkat Westminster yang berkata bahwa apakah tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama
lamanya. Jadi di sini kita bukan cuma bicara mengenai kita worship, tapi kita juga menikmati Tuhan sehingga Dia pun menjadi the center di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa hal ini begitu penting dalam mengembangkan hikmat? Mungkin saudara bertanya, kenapa hal ini begitu penting di dalam mengembangkan hikmat? Karena tanpa melekat dan bergantung kepada sumber hikmat, maka kita tidak bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan setiap ketaatan yang kita lakukan tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita tahu bersama seorang raja yang sangat terkenal dengan hikmat, yaitu Raja Salomo, yang dia memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Dan Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Salomo diberikan Tuhan hikmat yang sangat luar biasa. Bahkan tidak akan pernah ada seseorang atau seorang manusia yang memiliki hikmat yang lebih besar daripada hikmat Salomo. Dia begitu ahli dalam memecahkan segala macam masalah maupun mengambil keputusan yang tepat. Kita melihat bahwa Salomo dianugerahkan Tuhan hikmat yang sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang tidak ada manusia yang memiliki hikmat seperti Salomo. Tetapi kalau kita melihat kisah-kisah lanjutan daripada Salomo, kita menemukan bahwa Salomo telah melakukan berbagai macam dosa, bahkan lebih buruk daripada Daud. Mari kita membuka di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamus, dewi kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Molok, dewi kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya lah bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah mereka. Nah, kita melihat bahwa Salomo telah mengambil perempuan-perempuan yang dilarang oleh Tuhan dan telah menyembah berhala mereka. Nah, dari sini saya ingin mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Jangan demi seks kita rela menjerumuskan diri kita kepada berbagai macam dosa. Kita melihat bahwa Salomo telah diperbudak oleh seks. Mungkin ketika Salomo ingin meniduri perempuan-perempuan asing itu, mereka mengendakinya untuk menyembah berhala mereka terlebih dahulu, barulah Salomo bisa menikmati tubuh mereka. Dan di sini kita melihat bahwa Salomo saking dia menginginkan seks, dia rela menyembah berhala-berhala mereka, mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala mereka agar dia mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia. Salomo adalah contoh yang buruk dari orang yang memiliki hikmat yang besar yang dianugerahkan Tuhan, tetapi tidak melekat kepada sumber hikmat ini. Nah, dan di situ kita tahu bahwa ketika Salomo berhenti melekat kepada sumber hikmat itu, yaitu Tuhan, yaitu Kristus, maka dosa berada di ambang pintu, mengetuk Salomo untuk melakukannya. Jika kita telah melekat kepada sumber hikmat dan telah mengembangkan hikmat di dalam diri kita, tetapi kita akhirnya memutuskan untuk mengikuti berhala-berhala di dalam hati kita, maka kita akan berakhir seperti Salomo, yaitu mengalami kemandekan dan dalam mengembangkan hikmat pun
Ketika dia tidak melakukan itu, maka dia jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Jadi kita melihat dengan jelas di dalam Alkitab bahwa ketika kita memiliki hikmat itu tidak cukup. Tapi kita harus melekat senantiasa kepada sumber hikmat itu. Agar kita terus mengembangkan hikmat di dalam diri kita. Dan kita pun dimampukan untuk menghadapi dosa di dalam hidup ini. Dosa adalah sesuatu yang begitu menggoda. Tetapi jika kita terus melekat kepada sumber hikmat, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi dosa. Tidak peduli Salomo memiliki hikmat sebesar apapun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi hikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya karena dia tidak melekat kepada sumber hikmat itu. Nah, apa implikasi dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Kita tidak akan pernah bisa mengembangkan hikmat jika kita tidak senantiasa melekat dan bergantung kepada sumber hikmat itu. Michael Christian dia berkata seperti ini. Bila kita mau mendapatkan hikmat Allah yang adalah pribadi Yesus Kristus, maka kita perlu meluangkan waktu lebih lama dengannya dalam doa, pembacaan, dan perenungan Injil dan anugerahnya. Nah, di sini Michael Christian ingin menekankan kepada kita bahwa persekutuan pribadi dengan Tuhan, kelekatan dengan sumber hikmat itu adalah yang terpenting ketimbang hikmat itu sendiri. Nah, jika kita tidak mengembangkan hikmat, yaitu melekat kepada sumber hikmat, maka dosa akan menghancurkan kita seperti yang dialami oleh Salomo. Kiranya perenungan ini akan mengingatkan menolong kita untuk senantiasa ingin melekat kepada sumber hikmat, yaitu Yesus Kristus. Amin.